Video kali ini kita akan lihat beberapa kejanggalan dari kesaksian Aib. Banyak yang menantang untuk membuktikan bersama secara logis apa yang Aib ceritakan tentang kejadian yang menimpa Vina dan Eki. Menurut kesaksian Aib, saat dirinya membeli rokok, Aib menyaksikan kejadian itu dan mengenal wajah-wajah pelaku dan salah satunya adalah Peggy Setiawan yang sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tapi, menurut warga setempat, pernyataan Aib itu terasa janggal dan tidak masuk akal. Karena warung di sekitar SMP 11 cuma ada dua, yaitu warung Bu Nining yang masuk ke gang, ini udah pasti gak mungkin. Karena jauh dari jalan. Kecuali ada satu lagi warung Madura yang sudah buka sejak tahun 2016 lalu. Kata si pemilik warung, gak ada warung lain kecuali warung miliknya yang buka malam-malam. Berarti kemungkinan besar Aib beli rokok di warung Madura yang letaknya ada di pinggir jalan. Kalau Aib beli rokoknya di sini, di warung Madura ini, kita gambarkan lihat ke sana, sangat gelap sekali ya, nggak terlihat. Tapi warga sekitar telah membuktikan, jangankan malam hari, siang hari saja butuh mata elang untuk bisa melihat dengan jelas ke tempat kejadian sesuai dengan pernyataan Aib. Susno Duaji, mantan kabar reskrim, mengatakan saksi Aib itu sangat lemah karena dia menceritakan peristiwa 8 tahun lalu dari jarak 100 meter tengah malam. Dan dia bisa mengatakan itu orangnya, padahal orang itu tidak dikenal sama dia. Kalaupun itu benar, kebenarannya hanya 10% menurut Susno Duaji. Aib. Tapi saksi Aib ini sangat lemah. Dia menceritakan peristiwa 8 tahun yang lalu dari jarak 100 meter tengah malam. Betul. Itu orangnya katanya, padahal orang itu tidak dikenal sama dia. Nah ini kebenarannya mungkin tinggal 10%. Saya sendiri masih meragukan keterangan dari Aib ya, karena pengakuan atau keterangan saksi yang mengandalkan daya ingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi, baik atas dasar keinginan yang bersangkutan untuk mengubah-ubah keterangannya atau berdasarkan pengaruh dari pihak lain. Bisa dalam bentuk iming-imingkah itu, atau intimidasikah itu, dan banyak lagi. Nah, oleh karena itu, daripada kita terlalu lama memperdebatkan tentang apakah pengakuan atau keterangan dari saksi itu dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya, maka kita semua termasuk personil penegak hukum sebaiknya lebih berfokus pada pengujian alat-alat bukti yang lainnya seperti hasil visum, hasil otopsi. Itu akan memberikan data, informasi, dan fakta yang bisa dikatakan tak terbantahkan dibandingkan dengan kesaksian seperti Aib. Tapi, menurut informasi, Aib ini pernah dimintai keterangan secara diam-diam oleh ayahnya Eki, yaitu Pak Rudiana di tahun 2016 silam, dan memberikan nomor ponselnya pada Aib agar menghubunginya jika melihat para pelaku berkeliaran di sekitarnya. Kenapa saat itu Pak Rudiana melakukannya secara diam-diam? Apa Pak Rudi berniat ingin menyelesaikan kasus ini dengan tangannya sendiri, kemudian baru menyerahkannya ke polisi? Atau sudah ada rencana-rencana lain dari Pak Rudi dengan pihak kepolisian? Saat ini kesaksian Aib malah banyak diragukan oleh para netizen. Contohnya, salah satu akun mengatakan, pengakuan Aib yang begitu detail justru mencurigakan. Jangan-jangan dia sendiri pelakunya. Nah, loh. Banyak beredar juga yang menunjukkan wajah asli Aib bergabung dengan geng motor. Apa mungkin Aib ini memang anggota motor XTC? Seperti foto yang banyak beredar. Para netizen masih memantau ya. Kemendadakan munculnya Aib ini dipertanyakan banyak pihak karena selama 8 tahun ke belakang tidak berhasil dimunculkan di persidangan.
Dan saat ini, tiba-tiba muncul dengan masker, berbicara dengan media dengan santainya tanpa didampingi oleh LPSK. Kok bisa ya? Selama ini kemana aja? Kok sekarang tiba-tiba berani muncul? Menurut seorang jurnalis senior, ia mengatakan tidak pernah tanpa usaha bisa mendapatkan narasumber apalagi saksi kunci seperti Aib ini. Kalau nggak berdarah-darah dulu katanya di lapangan, ini mustahil jika tidak mendapatkan bocoran dari suatu sumber pada orang media untuk menemui Aib di sana. Berarti ini maksudnya ada yang mengarahkan media untuk menemui Aib. Tapi siapa orangnya? Sampai Aibnya pun menemui para media dengan santai kan? Siapa ya kira-kira? Mustahil apabila tidak mendapatkan lead atau bocoran gitu kan dari satu sumber kepada kita sebagai orang media. Temuin Aib di sana. Kira-kira gitu kan. Jadi ada info lah ya. Ada info. Ada panduan ke sana. Ada panduan. Pasti ada panduan atau lead kita katakan gitu kan. Pasti ada leadnya. Ini dalam teori jurnalistik dan pengalaman praksis jurnalistik pasti demikian. Nah, ini perlu dibongkar. Dan tadi malam, polisi mendatangi beberapa titik tempat TKP termasuk warung Bu Nining yang katanya melakukan survei untuk kemudian akan dilaksanakan rekonstruksi pada hari Jumat nanti. Beberapa pihak merasa apa yang dilakukan polisi ini terlalu cepat dan serba mendadak, sehingga menggiring keraguan pada masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan polisi dalam menangani kasus Vina dan Eki ini. Sekalipun Peggy ini misalnya benar pelakunya, masyarakat bisa berpikir Peggy ini adalah orang yang tidak bersalah karena merasa justru polisi yang sedang menutupi sesuatu. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawanya ada ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Semoga kebenaran akan datang pada waktu yang tepat ya, dan bisa membuka semua mata dan hati yang tersesat dalam kasus Vina dan Eki ini. Semoga polisi juga segera menindak laporan Aldo terhadap Rian Wisnu yang diduga juga tahu tentang kejadian kasus Vina dan Eki ini, agar kasus ini menjadi terang benderang.